Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natul Ma'lufah dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Akan menuliskan tugas yang bertemakan dengan strategi komunikasi pemasaran terintegrasi IMC dalam meningkatkan kualitas layanan. Nah, berikutnya yaitu yang pertama itu pendahuluan atau peran IMC, di mana kualitas layanan sebagai keunggulan. Nah, dalam ekonomi jasa, kualitas layanan adalah keunggulan kompetitif utama. Pentingnya komunikasi di sini yaitu layanan berkualitas tinggi tidak akan maksimal jika tidak dikomunikasikan secara efektif pada audiens. Nah, definisi IMC di sini yaitu strategi untuk memastikan setiap pesan melalui berbagai saluran selaras, konsisten, dan memperkuat persepsi konsumen. Tujuan utamanya di sini yaitu mengurangi ketidakpastian pelanggan pada jasa yang bersifat tidak berwujud. Slide yang berikutnya yaitu elemen promosi dan dalam sektor jasa. Nah, IMC dalam jasa mencakup sinkronisasi di antaranya yaitu periklanan. Dengan membangun ekspektasi awal dengan visual dan narasi konkret, seringkali menggunakan bukti fisik. Nah, yang kedua itu promosi penjualan dengan mengurangi risiko persepsi melalui trial, diskon, atau paket banding. Berikutnya itu hubungan masyarakat atau PR dengan membangun kredibilitas dan reputasi melalui word of mouth serta kegiatan CSR. Berikutnya itu pemasaran langsung dan digital dengan personalisasi pesan menggunakan teknologi CRM untuk meningkatkan loyalitas. Yang berikutnya itu dimensi kualitas layanan dan IMC, yaitu strategi IMC harus mampu mengomunikasikan 5 dimensi utama kualitas layanan, di mana dimensi fokus utamanya IMC tertulis menunjukkan bukti fisik atau penampilan. Reliability ternyata testimoni menampilkan bukti, dan sertifikasi tanpa klaim berlebihan. Responsif menginformasikan kecepatan layanan. Jam live chat, asuransi, empati menguniskan kompetensi staf dan standar keamanan. Personalisasi pesan agar pelanggan merasa dipahami secara individual. Berikutnya itu strategi implementasi IMC. Pertama itu konsistensi pesan atau dengan menyelaraskan janji iklan eksternal dengan apa yang disampaikan staf lapangan. Yang kedua itu edukasi pelanggan dengan menggunakan konten informatif, FAQ, dan tutorial untuk mengurangi keraguan pelanggan terhadap jasa yang abstrak. Yang ketiga itu komunikasi internal marketing dengan karyawan ialah janji layanan. Mereka harus memahami nilai merek agar janji layanan tersampaikan secara konsisten. Berikutnya itu tantangan dalam integrasi. Berikutnya itu integritas, sulitnya memvisualisasikan kualitas sebelum pembelian. Solusinya menggunakan bukti sosial dan cerita. Yang berikutnya itu variabilitas, kinerja manusia bisa berubah, perlu pelatihan dan standar operasional yang selaras dengan pesan promosi. Berikutnya itu manajemen ekspektasi, menghindari over-promising, janji berlebihan yang dapat menyebabkan kekecewaan jika reliabilitas tidak sesuai. Berikutnya itu studi kasus rumah sakit spesialis. Masalahnya di sini yaitu janji layanan tanpa antri di media sosial tidak sesuai kenyataan atau antri 1-2 jam menurunkan kepuasan pasien. Solusinya IMC terintegrasi di sini yaitu dengan satunya eksternal, kampanye manajemen waktu, transparan, dan edukasi booking online. Yang kedua itu teknis layanan, estimasi waktu tunggu real time di ruang tunggu. Yang ketiga itu internal, pelatihan staf untuk berkomunikasi dengan empati saat terjadi keterlambatan. Yang berikutnya itu CRM dengan pesan WhatsApp otomatis untuk survei kepuasan dan tips kesehatan. Kesimpulannya di sini yaitu IMC bukan sekadar menjual, melainkan membangun hubungan jangka panjang berdasarkan kepercayaan. Integrasi seluruh
titik sentuh memastikan ekspektasi pelanggan terkendali dan loyalitas meningkat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.